Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar ya pagi hari ini? Luar biasa, ada sukacita pagi hari ini. Amin, puji nama Tuhan. Selalu ada sukacita dalam rumah Tuhan. Dan selalu ada sukacita ketika Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kita. Biar pagi hari ini kita boleh memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan sukacita kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kita memulai ibadah kita, sejemput itu semua untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap kasih kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita Tuhan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat semua Tuhan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan boleh limpahkan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan yang melebihi apapun Tuhan dalam hidup kami. Dan biar pagi hari ini Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah saat-saat indah Tuhan, saat dimana kami boleh bebas memuji-Mu, saat dimana kami boleh bebas memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, kami rasakan hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, oh ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nyatakan kerinduan kami Tuhan saat ini. Kami rindu Tuhan untuk boleh menikmati kasih anugerah-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ibadah-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Jangan sampai ada satu orang pun terlewatkan saat ini Tuhan. Biar Kau boleh memulihkan kami, membebaskan setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ibadah-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Saya jemput kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Puji nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak tuh disembah. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi.
dahsyat bagi Tuhan kita. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sementara kita menyiapkan korban tantangan, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian, ku bawa korban syukur. Untuk korban tantangan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Sebentar kita menyiapkan hati kita duduk di bawah kaki Tuhan. Sebab kita semua tahu bahwa kita rindu untuk boleh mendengarkan suaranya saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang ada di hati setiap kami. Engkau mengetahui Tuhan apa yang kami alami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami ada di rumah-Mu ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan, kami bukan manusia yang cukup kuat Tuhan untuk melewati semua permasalahan hidup kami. Biar dengan firman-Mu Tuhan, Kau boleh mengajar kami untuk hidup lebih bijak lagi Tuhan. Untuk hidup boleh turut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar dengan firman-Mu Tuhan, Kau boleh mengajar kami Tuhan, hari demi hari, untuk lebih taat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
maka kini berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid Tuhan, agar ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, hati-hati kami boleh menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan, berbicaralah Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Itulah ungkapan kami dari dasar hati yang paling dalam. Pagi ini kami bersyukur untuk kembali mendengarkan akan pesan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga pagi ini berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Baik berkat jasmani terlebih, berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami siap diberkati. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, 2 minggu ini kita belajar kembali mengenai tentang doa, dan hari ini kita akan melihat doa Nabi Musa. Mari kita melihat dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur, bukannya Mas Budi, Mas Joko ya, tapi Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dan mempraktekkannya. Perikop ini adalah doa seorang nabi yang bernama Musa. Beliau juga adalah seorang pemimpin besar yang sampai sekarang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sejauh mana saudara-saudara memaknai tentang doa? Doa itu apakah sebuah permohonan, apakah sebuah perintah, atau bagaimana saudara-saudara? Dan bagaimana saudara sekalian menyikapi tentang doa ini? Orang bisa menilai isi doa kita pertama dari sikap. Gitu ya doanya, kan sikap kan kelihatan gitu ya. Kedua, orang bisa menilai dari tutur kata, orang akan menyimak. Nah, gitu ya. Ya kecuali kalau doa dalam hati, orang kagak tahu gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sejauh mana saudara memahami tentang doa dalam kehidupan mengenal sebagai anak-anak Tuhan? Itu sebabnya kan tahun yang lalu kita sempat belajar tentang doa Bapa Kami. Sampai murid-murid Yesus cukup lama, tapi kemudian juga mengungkapkan sebuah permohonan.
Tuhan ajarkan kami berdoa. Begitu pentingnya tentang doa. Nah, dari Mazmur pasal 90 ayat 12 ini, saudara-saudara sekalian, saya melihat ada 3 nilai penting yang perlu menjadi perhatian kita. Ya, bagian di mana kita melihat dari doa Nabi Musa. Kita melihat nilai yang pertama, kata ajar. Kalau melihat sekali lagi, ajarlah kami. Nilai yang pertama, saudara-saudara, ini sangat penting adalah kata ajar. Ini berbicara mengenai kerendahan hati, mau untuk banyak belajar akan pesan Tuhan. Belajar apa? Pesan akan Tuhan. Kan kalimat berikutnya kan dikatakan, menghitung-hitung hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami. Sebuah permohonan kepada Tuhan. Jadi kata ajar di sini sesungguhnya berbicara tentang kerendahan hati Musa mau banyak belajar akan pesan dari Tuhan. Seorang nabi besar yang namanya Musa, saudara-saudara, dia mau banyak belajar. Seharusnya kita juga mau seperti Musa, banyak belajar akan pesan Tuhan. Yang digarisbawahi, saudara-saudara, ada kerendahan hati. Karena banyak orang belajar kan penuh dengan kesombongan. Cirinya Pak Petrus orang sombong, komplain gitu ya. Masa nggak mungkin gitu kan. Memang Alkitab mengatakan ujilah segala sesuatu. Tetapi kan ungkapannya itu adalah membangun, bukan justru meruntuhkan atau merusak atau menjatuhkan. Contoh saudara-saudara, kalau saudara baca kitab Keluaran pasal 18 ayat 19 ayat 24. Ini tentang Yitro. Yitro ini adalah mertuanya dari Musa. Jadi rupanya nanti Bapak Ibu bisa baca ya kitab Keluaran sekali lagi pasal 18, nanti baca ayat 19 ayat 24. Jadi mertuanya ini melihat bagaimana Musa mantunya sibuk nih, repot. Ini ngurus bangsa Israel yang ratusan ribu. Kamu nggak bisa begini caranya. Kamu capek sendiri, udah capek, ntar marah sendiri, stres sendiri, stroke. Kamu harus bagi nih. Seorang pemimpin kamu harus bisa mengelola kepemimpinan ini. Bagaimana menempatkan orang-orang yang ya profesional, kualitasnya bisa dijamin gitu ya. Ada kerendahan hati gitu ya. Ada hati gitu ya. Terus Musa pikir, benar juga kata bapak mertua. Rendah hati dia belajar dari apa yang disampaikan menjadi sebuah masukan dari mertuanya yang namanya Yitro. Akhirnya dia benar tuh, dia tempatkan orang-orang yang memang punya kapasitas di situ sebagai seorang pemimpin. Nah kan kalau gini kan kamu kan nggak capek, kamu bisa fokus untuk fokusnya apa? Langsung ke atas. Nanti pengelolaan yang di bawah kamu akan dibantu oleh orang-orang yang sudah kamu pilih dan tempatkan menjadi minimal wakil kamu menyampaikan apa yang kamu terima dari Tuhan. Kita melihat saudara-saudara Musa dia mau belajar kepada Yitro. Dan saya percaya tentunya Yitro mendapat hikmat dari Tuhan. Maksudnya Tuhan lewat Yitro memberikan pesan seperti itu. Ada banyak pesan-pesan Tuhan yang tidak secara langsung kita terima, baik dari hamba Tuhan atau orang-orang yang dekat dengan kita. Tentunya orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, pasti dia akan dapat pesan-pesan Tuhan.
Kalau orang yang hidupnya dekat dengan hantu, dia pasti banyak dapat pesan-pesan dari hantu. Itu salah satu cirinya paling gampang. Dari mana kita tahu itu dia bisa dapat pesan dari Tuhan, dia dapat pesan dari iblis atau setan atau hantu. Ya dari kedekatan orang itu dengan siapa? Di situ tentu kita akan tahu pesannya siapa, saudara. Saya percaya Yitro orang sederhana, tidak begitu dikenal, tapi Musa dengan rendah hati mau banyak belajar. Gampang dah, saya balance di perjanjian baru, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 2. Nah di situ ceritakan bagaimana seorang yang bernama Nikodemus, kalau sekarang secara akademis dia udah guru besar, profesor. Guru besar atau profesor itu di atas S3, doktor. Kalau doktor bisa namanya doktor honoris causa, doktor pemberian, tapi kalau profesor enggak ada yang namanya pemberian. Ya karena karyanya diakui secara internasional, kalau itu honoris causa, saudara. Biarpun Nikodemus orang pintar, pemimpin agama, dia mau belajar dengan hati datang kepada siapa? Tuhan Yesus di situ kan, nanti baca di rumah ya, Yohanes pasal 3 ayat 1 terus ke bawah. Nanti dibaca saudara, jangan sampai nggak dibaca, saudara paham ini. Seorang guru besar, seorang terkenal, secara akademis dia paham, mohon maaf, Taurat mungkin dalam zaman dulu namanya Taurat gitu, sekarang Alkitab. Itu udah di luar kepala dah gitu. Tapi dia mau belajar sama Tuhan Yesus. Ini kan konteks tentang kelahiran baru. Banyak orang yang sinis bilang begini, dia kan datangnya malam-malam, gitu ya. Dia sih datang sama Tuhan Yesus, tapi kan malam-malam, mungkin dia gengsi atau malu. Apapun kondisinya, tapi dia mau belajar, gitu loh. Kita kan nggak tahu konteksnya, mungkin dia cukup sibuk dari pagi, siang, sore, karena sebagai seorang pemimpin di situ, pemimpin para Taurat. Sesibuk apapun, akhirnya dia malam dia datang, sharing, tanya sama Tuhan Yesus. Bukankah ini juga menjadi acuan bagi kita, bagaimana kita juga mau banyak belajar tentang pesan Tuhan. Nanti kita akan lanjut. Nilai yang kedua, saudara-saudara, ada apa dengan hari-hari itu sehingga perlu dihitung? Coba lihat lagi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Itu kenapa harus dihitung, saudara, hari-harinya? Hari ini harinya Tuhan. Sekolah minggu ya, hari Senin, hari Selasa harinya, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, semua hari. Kenapa itu harus dihitung, saudara-saudara? Maka jawabnya ada banyak pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Di mana ayatnya? Ulangan pasal 8, saudara baca ayat 1 dan seterusnya. Sengaja saya minta saudara baca di rumah ya, nanti lihat lagi YouTube-nya. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 3 sampai 6. Kenapa hari-hari itu perlu dihitung? Jawabnya ada banyak pertolongan Tuhan. Pernah enggak kita menghitung hari-hari yang sudah kita lalui? Kalau umur kita 30, selama 30 tahun. Saya lupa Pak Petrus usia saya 1 sampai 10. Oke 30 karena 10, 20 tahun dah. Coba sekali-sekali malam sebelum kita doa gitu ya. Sebelum kita doa coba. Selama berapa tahun ya, terus kita hitung. Dikalkulasi banyak pertolongan Tuhan atau tidak, saudara. Di sini ceritakan bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Musa selama puluhan tahun, saudara-saudara, 40 tahun ya. Kakinya itu pakai sepatu asli. Kalau sekarang kan namanya neckerman, kalau dulu cekerman. Itu kata kakinya nggak bengkak, saudara.
ininya pakaiannya nggak pernah apa. Sebulan sekali mereka ganti baju di mall. Oh, nggak ada mall sesuai di Padang Gurun. Nggak ada toko baju. 40 tahun ini nggak sampai rusak, saudara-saudara. Di situ Musa menyadari ketika dia berkata, ajarkan kami untuk menghitung supaya kami nggak lupa akan pertolonganmu. Kami lebih sering komplain, marah, kenapa Tuhan? Padahal kalau dihitung ke belakang, aduh, sok atulah banyak pertolongan Tuhan, saudara. Ingat, God is good, Allah itu baik. Kalau belum pernah, coba ntar malam deh saudara hitung gitu ya sebelum doa. Kan biasanya kan kita malam mau doa, terus tapi sebelumnya coba kita tahun berapa ya ini, setahun itu atau 2 tahun coba deh. Saudara akan tiba-tiba akan turun kepala meneteskan air mata. Iya ya. Saya kok lupa ya. Setiap kalau kita hitung itu hari, kita akan selalu bersyukur, saudara. Nilai yang ketiga yang terakhir, saudara. Mengapa perlu dihitung? Kalau kedua, ada apa dengan hari itu? Ada pertolongan banyak. Terus sekarang yang ketiga, mengapa? Maka jawabnya, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kebanyakan kita hatinya bijak sini, bukannya bijaksana. Bijak sini artinya pokoknya semua gue. Makanya ada lagu mengatakan suka-sukamu. Oh, suka-sukamu gue, suka-sukanya gue, kan enggak kan? Saya tahu nih kualitas pengarang lagu ini siapa, nggak perlu saya sebutin, semua udah kenal gitu kan. Suka-sukamu Tuhan. Jadi bukannya bijak sini, bijaksana. Orang yang hatinya bijak sini, kalau doanya pokoknya Tuhan harus, pokoknya Tuhan harus. Saya nomor 1. Jangan sampai nggak dijawab. Kalau nggak dijawab awas. Nah itu, saudara. Ciri orang bijak sini begitu. Dia lupa doa sebuah permohonan, bukannya perintah sama Tuhan, saudara. Makanya banyak orang nggak paham tentang doa. Tes dah coba kalau ditanya, kenapa ke kuburan? Mungkin 80%. Ini Kristen, saudara. Kalau ditanya kenapa kuburan, mau doa buat engkong, buat doa buat tante atau om gitu kan? Kenapa? Ya supaya om saya ini ya mengabulkan supaya rezeki saya ini. Nah. Enggak ada di sini doa kepada arwah orang mati, saudara. Kalau tanya, ngapain kuburan? Om bersihin kuburan, saya bersih rapi. Ah, itu jawaban yang tepat, saudara. Jadi banyak orang yang berdoa enggak memahami tentang doa, tidak memaknai apalagi memahami. Memaknai enggak tahu apalagi memahami, saudara. Mengapa perlu dihitung, saudara? Supaya kita punya hati yang bijaksana. Udah nggak usah banyak-banyak deh Pak Petrus. Bagaimana sih mengaplikasikan, menerapkan hati yang bijaksana itu? Coba buka Amsal pasal 10 ayat 8. Orang yang punya hati bijaksana gimana sih kita aplikasikannya? Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati? Nah tadi kan supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Siapa bijak hati? Memperhatikan, bukannya cuek, saudara. Perintah siapa? Jelas Tuhan. Tetapi siapa bodoh bicaranya, nggak perlu tuh perintah, dia akan jatuh. Terus satu lagi pasal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman, tadi kan perintah tuh ya, perintah itu adalah perintah Tuhan atau firman Tuhan, akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang bijak adalah orang yang memperhatikan firman. Ya, ketika dia perhatikan firman, dia perhatikan pesan Tuhan, saudara. Kan banyak tuh pesan Tuhan ya.
Seberapa banyak pesan Tuhan yang digarisbawahi kalimat terakhirnya ini. Yang percaya, yang punya iman di atas rata-rata kepada Tuhan. Pesan Tuhan banyak. Minimal kalau baca kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 itu kan 10 perintah Allah. Ada tuh ya. Baca tuh 10 perintah Allah. Ada banyak pesan Tuhan di situ, saudara. Seberapa banyak pesan Tuhan, intinya apa? Ini digarisbawahi. Yang percaya, karena banyak orang yang tahu pesan Tuhan tapi nggak percaya. Pemahaman yang percaya adalah dia itu dengar, mengimani, kemudian dia melakukan. Orang yang iman di atas rata-rata. Selama ini kita percaya nggak sama pesan Tuhan? Kita mengimani di atas rata-rata enggak iman kita kepada Tuhan? Musa, saudara-saudara, dia percaya pesan Tuhan itu. Dan imannya di atas rata-rata. Sebelum dia tidak diizinkan masuk ke negeri perjanjian, dia berdoa nih, ajarkan saya Tuhan. Dan kami semua, saya yang paling utama dan kami semua bangsa Israel punya hati yang bijaksana. Kejadian Tuhan bilang, kamu saya tidak izinkan masuk negeri perjanjian. Musa nggak marah. Kumaha teh Tuhan lah. Kan saya yang setengah hidup nih bawa bangsa ini. Ini bangsa tegar tengkok loh. Aduh, saya sampai stres sampai stroke. Masa saya nggak diizin masuk di negeri perjanjian nih Tuhan? Enggak, Musa dia tenang. Dia udah ngerti karena dia udah doa loh. Padahal dia nggak tahu dia nggak akan masuk negeri perjanjian. Karena Alkitab mengatakan, Musa kata Tuhan, kamu nggak saya izinkan masuk ke negeri perjanjian karena kamu pernah berbuat dosa. Nanti PR di rumah dosanya betul ya. Musa dia terima, saudara. Karena dia punya iman, sekalipun dia tidak diizinkan masuk negeri perjanjian, apa yang telah dia lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengganjar itu memberkati Musa ketika tidak diizinkan masuk negeri perjanjian. Musa langsung diangkat ke sorga, tidak mengalami kematian. Pak Petrus saya baca di Alkitab loh, katanya Musa itu mati. Iya, secara kasat mata bangsa Israel melihat Musa itu meninggal. Tapi kemudian kalau kita baca dalam surat perjanjian dalam Alkitab Perjanjian Baru, bagaimana ketika iblis minta supaya Musa ini meninggal dan Allah tidak mengizinkan, kan terjadi peperangan itu antara malaikat Lucifer dengan malaikat Gabriel dan Mikael. Langsung Musa diangkat ke surga. Satu lagi contoh, kalau sudah baca kisah tentang Yairus di Perjanjian Baru ada ya kisah tentang Yairus ya, pernah baca ya? Oke, saya kasih itu ayatnya, saudara bisa baca itu di kitab Yairus ya. Markus pasal 5 itu ayat 1 dan seterusnya, saudara. Nah, Yairus ini adalah kepala rumah ibadat, pemimpin sinagog. Ia punya kedudukan yang sangat tinggi. Saya ulang, Markus pasal 5 ya dan seterusnya. Yairus ini punya masalah apa? Anaknya perempuan itu sakit dan sakitnya karena ulah kuasa kegelapan. Dia datang karena dia tahu tentang firman, dia belajar. Oh, Tuhan Yesus ini lagi melayani. Dia datang, Tuhan, anak saya sakit parah, tolong datang ke rumah. Oke. Tapi di perjalanan kemudian saudara sekalian, ada perempuan yang menderita pendarahan. Berapa tahun tuh ya? 12 tahun. Nah kemudian akhirnya Yesus menolong perempuan ini.
Yairus secara kasat mata kalau kita pahami seolah-olah terlupakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, belum selesai Yesus itu mengajak Yairus untuk rumahnya. Pihak keluarga Yairus datang dan berkata, Pak Yairus, udah nggak usah nyusahin Tuhan Yesus, anak Bapak sudah meninggal. Tapi Yairus punya iman itu di atas rata-rata. Dia percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia tetap berkata, Tuhan tolonglah anak saya. Dia sudah tahu anaknya sudah meninggal, tidak punya pengharapan. Tapi karena imannya di atas rata-rata, saudara-saudara, dia punya hati yang bijaksana, rendah hati, dia belajar minta Tuhan tolong. Sekalipun dia seperti kayaknya dicuekin gitu ya, karena Tuhan benar malah nolong yang perempuan pendarahan itu kan, seolah terlupakan. Yairus nggak peduli, dia tetap ikut Tuhan. Sampai ada orang yang datang bilang, Pak anak Bapak sudah meninggal Pak, udah nggak nyusahin Tuhan Yesus, yuk kita, ayo Pak. Yairus tetap punya iman di rata-rata. Udah nggak apa-apa, kamu pulang duluan deh, saya akan tetap ajak Tuhan Yesus. Dia punya iman di atas rata-rata, bagi Tuhan benar. Kata Tuhan, gimana? Gak apa-apa Tuhan, ayo ke rumah saya. Sampai di rumah, kan semua orang pada nangis kan. Yesus bilang, mana anaknya? Talitakum. Bangkitlah Hayan. Anaknya kemudian saudara mengalami mujizat, hidup kembali. Kenapa saudara? Karena dia punya iman percaya di atas rata-rata. Hari ini ada nggak di antara Bapak Ibu yang sepertinya seperti Yairus sudah tidak punya pengharapan? Harus imanmu itu di atas rata-rata. Kalau bersaksi tuh di sini, ini jam kan jalan terus nih, ada perjamuan. Benar saudara, karena hal yang sepele. Tapi kalau kita punya iman di atas rata-rata, Tuhan dengarkan saudara. Belajar seperti Musa, belajar seperti Yairus. Sekalipun tidak punya pengharapan, dia tetap punya iman di atas rata-rata. Terjadi mujizat. Musa tidak diizinkan, dia enggak marah, enggak komplain. Sok atulah Tuhan, mangga tetap setia. Apapun masalah saudara, sekalipun tidak ada lagi pengharapan, tapi di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dan kita sambut dengan pujian lagu yang tadi kita nyanyikan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami ini punya hati yang bijaksana, bukan bijak sini. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami ajar kami ya Bapa. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Biarlah nama-Mu Tuhan, ajaib
kita katakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Amin. Ajaib sungguh setiap jalan-Mu Tuhan. Itu sebabnya bimbing kami Tuhan, ajar kami punya iman di atas rata-rata, tetap mengandalkan-Mu. Amin. Setiamu begitu besar. Haleluya, kasih-Mu dahsyat luar biasa Tuhan. Yesus kami. Coba kita saat teduh, coba kita hitung hari-hari kami kemarin itu, hari-hari kita pasti ada banyak pertolongan Tuhan. Seharusnya sekarang punya iman di atas rata-rata. Yairus sekalipun tidak punya pengharapan, dia tetap saudara punya iman di atas rata-rata. Hatinya begitu bijaksana, seolah-olah dia terlupakan, tapi dia tetap setia mengandalkan. Dan terjadilah mujizat dalam hidup. Sama Musa, sekalipun tidak diizinkan masuk negeri perjanjian, dia nggak komplain dan marah-marah. Dia tetap setia pada jalan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengangkat dia hidup-hidup bersama. Hari ini apapun masalah saudara, jangankan yang tidak punya pengharapan, sekalipun kau tidak punya pengharapan, tapi percayalah bersama Tuhan ada pengharapan bagi kita. Nyanyikan lagu sekali lagi sambil kita nanti mempersiapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, bimbing kami setiap waktu, besar setiamu. Itulah ungkapan dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami bersyukur dengan situasi kondisi yang kami sedang jalani hari-hari ini. Sekalipun kami melihat sepertinya sudah tidak lagi ada pengharapan. Tapi pagi ini kami bersyukur mendengar pesan-Mu bahwa di dalam Engkau masih ada pengharapan. Tambahkan iman kami Tuhan, enggak cuma iman standar, tapi kami punya iman di atas rata-rata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, kekuatan yang baru Engkau sudah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya jika sebentar kembali Engkau akan memberkati kami melalui sakramen perjamuan kudus, maka di situ ada double porsi kekuatan yang Kau tambahkan iman kami di atas rata-rata, sehingga hidup kami semakin menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sudah diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mengundang Bapak Pendeta Muda Ateng dan Ibu Pendeta Muda Rina Abram untuk kita sama-sama melayani sakramen perjamuan kudus. Saya
Saya percaya kita sudah mempersiapkan diri untuk menerima ini. Mari kita sama-sama kembali bangkit berdiri menghormati Tuhan. Kita akan sambut dengan satu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku, terimalah sakramen ini dengan penuh ungkapan syukur. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari kita angkat roti dengan iman di atas tangan kanan kita. Demikian pesan Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Yesus, itulah yang telah kuajarkan kepadamu. Yaitu pada waktu malam ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Yesus mengambil roti. Dan sesudah mengucap syukur, dipecah-pecahkannya roti itu serta bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kembali kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Sesudah makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku setiap kali kamu meminumnya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan kembali lagu ini sekali lagi, refnya saja. Mulialah namamu Tuhan. Kita tutup dalam doa.
dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kesempatan hadir di bait-Mu yang kudus ini. Karena kami sudah terima pemulihan, kami sudah terima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sudah berkati sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, shalom. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk Natal kita sudah diputuskan bahwa Natal kita umum tanggal 19 Desember hari Minggu jam 5 sore. Ibadahnya digabung sekali lagi tanggal 19 Desember jam 5 sore. Kemudian untuk Natal sekolah Minggu tanggal 25. Ya, jadi sekolah Minggu Natalnya tanggal 25 pagi, masih secara online. Doakan supaya anak-anak juga dilawat Tuhan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kebaktian akhir tahun saudara-saudara diadakan di rumah masing-masing menjadi ibadah keluarga. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara mengadakan di rumah masing-masing. Mungkin nanti akan diberikan panduan atau minimal ada ayatnya sebelum berdoa dikasih. Tanggal 1-nya itu kan tahun baru. Nah tanggal 1-nya ibadah tahun baru tanggal 1 digabung ke tanggal 2. Tanggal 1 hari Sabtu ya. Nah kita ibadahnya tanggal 2 hari Minggu. Jadi tanggal 2 itu menjadi ibadah awal tahun 2002 sekaligus menerima sakramen perjamuan kudus yang pertama tahun 2002. Nah ini informasi penting ini diharapkan Bapak Ibu bisa memahami. Kemudian untuk Natal memang nanti yang bisa hadir di ibadah Natal umum adalah mereka yang sudah terdaftar nanti namanya. Sehingga Bapak Ibu saudara akan melihat siapa-siapa di situ. Nah mereka yang terdata itu adalah mereka yang berhak untuk mengikuti ibadah Natal. Nanti akan disampaikan karena polisi biasanya meminta data nama-nama ini gitu ya. Baik itu saja, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk segalanya yang saudara sudah berpartisipasi. Nah bagi yang ulang tahun kita akan tetap doakan. Saya berharap yang ulang tahun bulan Desember ini yang ibadah pertama bisa untuk berdiri kita doakan. Dede, saudara Dede ya. Ada lagi yang bulan Desember ini. Baik, nanti yang lain mungkin pas ibadah yang kedua ya. Nah yang ibadah hari ini kita akan doakan Bapak Ibu Saudara ya. Mari kembali kita bangkit berdiri. Kita dukung mereka dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, bulan Desember ini kami bersukacita di mana rekan-rekan kami telah Engkau tambahkan 1 tahun kembali usia untuk berkarya dan memuji dan berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya yang berulang tahun bulan Desember ini kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidupnya, Engkau berkati pekerjaannya, studinya, Tuhan berkati rumah tangganya, sehingga mereka selalu aman dalam perlindungan-Mu. Kesehatan yang prima Engkau anugerahkan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Selamat ulang tahun, panjang umurnya.
Kapan-kapan dibahas ya. Kok cuma umur yang panjang gitu ya. Nah nanti. Oke ya, mari kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan satu pujian. Sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar, ajaib, tiada seperti. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah berubah, seperti Engkau mengasihi Musa dan Zairus karena punya iman di atas rata-rata. Kami percaya hari ini kasih-Mu juga mengalir bagi hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ibadah yang pertama ini. Untuk seluruh tim musik, para singer dan WL, seluruh petugas tim tamu, petugas LCD dan seluruh petugas pelayan perjamuan kudus. Kami doakan mereka ya Tuhan pagi ini. Dan inilah kami doa dengan iman di atas rata-rata. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, hamba-hamba-Mu yang semakin berhasil di dalam Engkau. Kami juga berdoa pagi ini untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerahkanlah kesehatan yang prima, kekuatan yang baru Engkau anugerahkan, tambahkan imannya semakin setia iring Engkau. Kami doakan untuk anak-anak cucu kami. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kirim malaikat menjaga, melindungi sehingga mereka aman di dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, dan anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Kami berdoa untuk rencana Natal kami. Tuhan, biarlah kami selalu mengandalkan-Mu. Jadikan Natal ini menjadi Natal yang menyenangkan-Mu, Natal yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Lindungilah, kirimkanlah selalu bala tentara surga, menjaga, melindungi sehingga NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, siapapun yang sakit hari ini, kami dukung mereka dalam doa untuk mendapatkan kuasa kesembuhan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu dengan dahsyat memberikan kuasa kesembuhan sehingga pagi ini terjadi kesembuhan ilahi. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang punya problem, Tuhan berikan kemenangan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu sesuai dengan kebutuhan mereka yang Engkau lebih paham dari kami. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, yang juga berpartisipasi untuk Natal kami, yang sudah memberi bahkan yang belum bisa memberi. Tuhan juga berkati dalam nama Tuhan Yesus sehingga mereka selalu berlimpah di dalam Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Maka dengan penungkapan syukur, ibadah yang pertama ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari jemaat mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalanan menjadi perjalanan yang berhasil, beruntung,
karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Gini, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima